Sejak diberlakukannya operasi ketupat Musi pada 6 Mei lalu, sudah sebanyak 3.633 kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 yang diputarbalikkan oleh petugas karena mencoba melakukan mudik lebaran. Petugas masih melakukan pengawasan dan penjagaan di 50 titik pos sekat yang telah dibuat. Terhitung sejak 6 Mei hingga 9 Mei, jumlah kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 yang telah diputarbalikkan oleh petugas di 55 pos sekat yang dibuat. Karena mencoba melakukan mudik lebaran, ada sebanyak 3.633. Petugas melakukan penindakan terhadap 87 kendaraan roda 4 jenis travel gelap karena telah mengangkut penumpang mudik. Di 55 pos sekat, itu selama 3 hari sudah ada 5.238 kendaraan yang diperiksa. Kemudian dari 3.633-nya itu kita putarbalikkan karena tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan edaran dari Satgas Covid maupun peraturan lainnya. Kalau untuk kendaraan yang kita amankan ada belum Pak Dir untuk sejauh ini? Untuk kendaraan yang diamankan tidak ada, tapi kita balik arahkan semua, termasuk juga tindakan tilang kepada kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya travel gelap seperti itu. Ya. Ada berapa banyak Pak Dir yang ditilang? Ada 80-an kira-kira. Pihak kepolisian pun terus meningkatkan pengawasan terhadap sejumlah kendaraan yang melintas di wilayah Sumsel untuk menghindari mudik lebaran di tahun ini. Pemerintah Kota Palembang bersama Kementerian Agama Kota Palembang, Dinas Kesehatan menggelar rapat terkait pelaksanaan sholat Id dengan mengundang sejumlah ulama. Kepala Kementerian Agama Kota Palembang, Denny Priyansa, mengungkapkan surat edaran yang dibuat mengacu pada surat edaran bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan sholat Id. 42 Hijriah 2001 di wilayah rukun tetangga atau RT dan kelurahan yang mengalami tingkat penyebaran COVID-19 tergolong tinggi atau zona merah dan oranye agar dilakukan di rumah masing-masing dengan keluarga inti. 3. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah di wilayah rukun tetangga atau RT dan kelurahan dengan tingkat penyebaran COVID-19 tergolong rendah atau zona hijau dan zona kuning dapat dilaksanakan di masjid atau musola dan lapangan dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara update itu dilakukan per minggu. Jadi saat ini kita masih minggu ke-17. Nanti pas hari Sabtu data akan kita input kembali dari wilayah puskesmas ya. Itu akan kita update kembali untuk minggu ke-18. Hari Senin tanggal hari Senin. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang hingga minggu kemarin, ada sebanyak 30 kelurahan yang berada di zona kuning dan zona hijau penyebaran COVID-19. Di 30 kelurahan ini, warga bisa melaksanakan sholat Id di masjid ataupun lapangan terbuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Wilayah yang berada dalam kawasan zona kuning yaitu Kelurahan 35 Ilir, Kemang Manis 36 Ilir, 1 Ulu, 34 Ulu, Keramasan, Kemang Agung, Komperta, serta 23 Ilir, 24 Ilir, 19 Ilir, 5 Ilir, 2 Ilir, Sako Baru, dan Kelurahan Sri Mulia. Sedangkan zona hijau yaitu 27 Ilir, 28 Ilir, 29 Ilir, Karanganyar, 2 Ulu, 12 Ulu, 13 Ulu, 14 Ulu, 22 Ilir, 13 Ilir, 14 Ilir, 16 Ilir, 18 Ilir, 1 Ilir, dan 11 Ilir. Sesuai surat edaran tentang penyelenggaraan sholat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah, salah satu poin dalam surat edaran, kapasitas jemaah maksimal 50%. Selain itu, warga di wilayah zona merah atau zona orange diimbau agar melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Ketua MUI Kota Palembang, Saimar Hadan, mengajak umat Islam mengikuti peraturan yang telah ditetapkan jika masih berada dalam zona merah. Sebaiknya sholat Id dilaksanakan di rumah, sementara pelaksanaan sholat Id di masjid bisa dilakukan dengan protokol kesehatan. Nggak bisa kita nggak bisa larang ya Pak? melarang ya, nanti mereka demo. Jadi kalau melihat kondisi ya tapi yang jelas begini, artinya bahwa ikuti saja aturan yang ada.
Misalkan mau pakai masker, pakai hand sanitizer, pakai sanitizer, dan harus jaga sendiri-sendiri. Pokoknya protokol kesehatan harus lengkap. Kondisi ini diterapkan untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam dan membantu negara menekan penyebaran virus corona. Surat edaran Kemenak Kota Palembang dan Wali Kota Palembang juga mengatur larangan melaksanakan takbir keliling menggunakan kendaraan. Umat Muslim dianjurkan untuk mengumandangkan takbir di malam Lebaran di masjid dengan jumlah terbatas. Selain mengeluarkan edaran sholat id di rumah bagi yang tinggal di kawasan zona merah penyebaran COVID-19, Kementerian Agama juga melarang pawai takbir keliling dengan menggunakan kendaraan. Meski demikian, kegiatan takbiran di masjid atau musola masih diperkenankan, tetapi dengan jumlah terbatas hanya 10% dari kapasitas musola atau masjid. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musola sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musola. Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai dengan yang diperintahkan agama dan prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid atau musola dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilaksanakan secara terbatas minimal 10% dari kapasitas masjid atau musola dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan pihak terkait, utamanya dengan Satgas COVID-19. Himbauan untuk tidak takbir keliling karena dapat mengundang keramaian dan dikhawatirkan terjadi penularan. Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo menggelar sholat Idul Fitri secara berjamaah, namun jumlah jamaah dibatasi hanya 1.000 jamaah dan menghindari kerumunan. Pengurus masjid menyediakan sholat id di lapangan. Pemerintah Kota Palembang sudah secara resmi mengizinkan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid di wilayah zona kuning dan hijau. Karena sudah memenuhi syarat masuk wilayah zona kuning dan hijau, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo menggelar sholat Idul Fitri. Meskipun pihak pengurus meniadakan sholat di lapangan, jamaah hanya boleh sholat di dalam masjid dan pelataran masjid. Apabila masjid sudah penuh, jamaah diarahkan untuk sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Ya, kita hanya menyediakan di dalam dan di pelataran, di lantai 2 barangkali kan. Di luar kita tidak siapkan. Ya kan? Kita harus maklum bahwa kondisi kita COVID ini ya, jadi kita harus sama-sama. Kalau tidak kita, ya siapa lagi yang akan mencegahnya ini? Ya itu. Dan kami dari pengurus Makuk berusaha semaksimal mungkin untuk tidak sampai terjadi penularan atau penyebaran COVID ini. Pak, untuk Masjid Agung sendiri masuk dalam kelurahan yang kuning atau hijau? Hijau dan kuning. Pengurus Masjid SMB Jaya Wikramo menghimbau masyarakat yang wilayah zona merah untuk sholat di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.